Selamat pagi anak-anak. Nah, perkenalkan nama Bapak Sumantri Wijaya. Kalian bisa memanggil Bapak Pak Som. Nah, minggu ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Nah, Bapak mengampu tentu saja mata pelajaran biologi. Untuk materi pertama, langsung saja kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Jadi intinya dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu apa sih yang akan dibahas dalam biologi itu. Nah, jadi indikator yang diharapkan, Bapak harap kalian setelah belajar pada pertemuan kali ini dapat menjelaskan karakteristik ilmu biologi, apa saja yang dikaji, dan kedudukan ilmu biologi dengan ilmu lain. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, karakteristik ilmu biologi. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios, dan logos. Bios itu artinya hidup atau kehidupan, logos itu artinya bahasa, pengetahuan. Bahasa atau pengetahuan. Jadi, biologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Seperti itu. Ciri-ciri sains biologi. Nah, ciri-ciri sains biologi. Nah, ini ya bisa kalian baca. Ciri-ciri sainsnya ya tadi membahas tentang makhluk hidup. Yang namanya ilmu itu berdasarkan pengalaman, pasti menggunakan cara berpikir logis karena biologi ini termasuk salah satu ilmu eksakta ya. Mengkajinya memiliki langkah-langkah yang sistematis, bersifat objektif, dan kajiannya berupa hukum. Nah, jadi memang biologi itu masuknya ke dalam ilmu eksakta, walaupun hitungannya jarang. Kita lanjut. Perkembangan biologi. Sejak kapan biologi berkembang? Apa itu hidup? Nah, biologi berkembang sejak manusia itu ada gitu ya. Sejak manusia itu lahir. Nah, ilmu tercipta karena adanya rasa ingin tahu. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Rasa ingin tahu dan pemecahan masalah. Nah, ciri-ciri hidup itu yang pertama bergerak, bernafas, butuh makanan atau nutrisi, beradaptasi, melakukan metabolisme, iritabilitas atau menerima rangsang, dan bereproduksi. Nah, ini ciri yang sangat mutlak harus ada pada makhluk hidup. Ya. Jangan lupa dicatat ya. Nah, objek biologi. Nah, objek biologi itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu mulai dari unit struktural dan fungsional paling terkecil, yaitu sel. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, ini sel. Nah, ini sel. Ini jaringan. Organ. Nah, ini organ. Ada jantung, paru-paru, lambung, telinga, otak juga organ. Sistem organ. Nah, individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Nah, biosfer ini bio itu dari kata bio dan fer itu dari kata atmosfer atau lapisan. Jadi lapisan di bumi yang terdapat makhluk hidup. Nah, di sana itu merupakan lapisan biosfer namanya. Selama makhluk hidup dapat bertahan atau hidup di sana, batas biosfer mulai dari laut atau tanah, kan ada cacing dan berbagai makhluk hidup yang hidup di tanah dan juga di udara.
Nah, di udara itu kan ada burung ya, masih bisa terbang di sana. Ketika burung tidak bisa terbang lebih jauh, lebih tinggi lagi, nah batas biosfer itu ada di sana gitu. Jadi makhluk hidup tidak bisa bertahan. Kita lanjut. Nah, ruang lingkup biologi itu eh, meliputi seluruh kehidupan yang ada di alam semesta, mulai dari yang tidak kasat mata sampai yang kasat mata, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Maksudnya yang tidak kasat mata seperti apa, Pak? Nah, yang dibahas di sini bukan berupa metafisik atau berupa kayak klinik-klinik gaib-gaib, bukan, tapi makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sehingga kita tidak bisa mengamati makhluk tersebut dengan mata telanjang. Seperti bakteri, kan kalian bisa nggak melihat bakteri secara langsung? Tidak kan? Tapi eh, kita bisa melihat bakteri dengan gambar misalkan, atau dengan bantuan mikroskop seperti itu. Nah, di sini ada objek biologi. Objeknya itu dibagi menjadi beberapa kingdom. Ada yang sistem 2 kingdom dimulainya sampai yang sekarang 7 atau 6 kingdom seperti itu. Kalian tapi yang paling umum yang digunakan eh, yaitu sistem 5 kingdom. Dan yang Bapak gunakan sendiri yaitu sistem 5 kingdom. Jadi, misalkan kalian ini mau menggunakan sistem 6 kingdom boleh, tapi dalam pembelajaran Bapak kali ini kalian harus menggunakan sistem 5 kingdom seperti itu. Klasifikasi organisme. Nah, kenapa sih makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Kenapa? Nah, untuk lebih mudah mempelajarinya dan mengenalinya. Seperti itu ya. Dengan metode taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, ini banyak ya. Nah, cabang-cabang biologi. Bisa kalian baca, bisa kalian screenshot, silahkan. Nah, kalian baca saja, dihafalkan juga boleh, lebih baik ya. Hmm. Nah, peranan biologi bagi kehidupan manusia. Nah, khususnya pada masa pandemi kali ini, eh, biologi itu sangat berperan dalam kehidupan kita karena virus itu merupakan parasit ya yang hidup di eh, tubuh makhluk hidup. Jadi sangat berperan begitu ilmu biologi ini dalam kehidupan khususnya sekarang. Pemerintah dan masyarakat pun sangat bergantung pada ilmuwan dan tenaga medis pada saat ini. Kenapa? Karena tidak ada pihak lain yang sangat atau bisa diandalkan gitu. Begitu. Jadi dunia sekarang sangat berharap kepada orang-orang yang ahli gitu dalam bidang biologi, khususnya pada bidang kedokteran dan farmasi atau obat-obatan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, terima kasih sudah seperti itu. Bapak sekarang ingin menugaskan kepada kalian. Tugasnya jangan dulu dikumpulkan, silahkan ditulis saja terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus mencatat setiap eh, materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk tugasnya di rumah, yang pertama, eh, kalian tuliskan dan jelaskan apa itu pengertian dari objek-objek biologi. Nah, mulai dari objek yang paling terkecil sampai yang paling terbesar, dimulai dari sel sampai biosfer. Silahkan kalian tulis dan jelaskan di buku kalian masing-masing. Yang kedua, tulis sistem
2 kingdom sampai 6 kingdom. Siapa penemunya dan apa saja yang ada di dalamnya. Misalkan sistem 2 kingdom nih, tumbuhan dan hewan. Sistem 6 kingdom ada apa aja. Nah, mungkin sekian dari Bapak penyampaian kali ini. Tugasnya jangan dulu dikumpulkan. Kita eh, bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian selalu hadir tepat waktu dan mengisi absen tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.